Halo semua, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menginstal Jenkins dan menggunakannya. Mungkin yang belum tahu apa itu Jenkins, ya jadi Jenkins ini adalah salah satu alat atau tools yang digunakan untuk proses automasi. Mulai dari development, misalkan suatu website ya, sampai proses deployment ke server. Jadi Jenkins ini adalah salah satu tools yang biasa disebut CI/CD ya, atau Continuous Integration dan Continuous Delivery. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah contoh proses dari CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Delivery. Mulai dari planning, terus ada coding, ada building, terus testing, release, deploy, sampai ke operate. Nah, ini proses continuous integration dan ini adalah proses continuous delivery. Nah, oke teman-teman, ini contoh CI/CD ya di dalam Jenkins ya. Contohnya menggunakan Jenkins, di mana ini ada contohnya ada programmer atau developer atau web developer ya. Ini melakukan proses coding. Kemudian dari kode ini akan dipush ke repository atau ke Git. Nah, nanti di Git itu ada fitur yang namanya webhooks. Jadi webhooks ini adalah semacam callback function ya. Jadi kalau ada perubahan di sini, melakukan commit ya. Nah, nanti webhook ini akan otomatis mengirim datanya ke Jenkins atau akan memberitahu ke Jenkins bahwa ada perubahan codingan gitu. Nah, nanti dari Jenkins ini akan melakukan proses ada build, ada testing, sampai ke deploy. Ke proses ini ya, ke server staging ataupun ke production. Nah, di dalam Jenkins ini ada yang namanya pipeline. Jadi pipeline ini bisa dibilang itu semacam urutan ya untuk melakukan proses build, testing, dan deploy ini ya teman-teman ya. Nah, tentunya ini lebih fleksibel sih ya. Nggak cuma build, testing, atau deploy, kita bisa memasukkan perintah apa saja ya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kayak ada migrasi database, terus testing database, dan lain-lain ya. Nah, di sini misalkan ada proses testing ya. Kalau testingnya gagal, nanti si Jenkins ini tidak akan melakukan ke proses selanjutnya atau deploy ya. Nah, kita bisa setting juga di testing ini kalau misalkan gagal akan mengirim email ke kita gitu ya. Nah, kemudian skema yang kedua ini tanpa menggunakan webhooks. Jadi dari programmer melakukan coding, terus melakukan push ke Git. Nah, nanti Git ini tidak akan otomatis ke Jenkins. Tapi ada orang, misalkan programmer atau siapa saja, masuk ke dalam Jenkins kemudian akan melakukan build manual atau mungkin di dalamnya ada kayak klik tombol gitu ya untuk melakukan proses build, testing, dan deploy ini ya. Prosesnya sama dengan skema yang pertama. Bedanya cuma menggunakan webhooks dan nggak menggunakan webhooks. Nah, itu kurang lebih gambaran proses CI/CD atau proses automasi ya. .
keuntungan menggunakan automasi ini apa sih? Nah, keuntungannya adalah akan mempersingkat waktu ya, waktu proses deployment ya. Kita nggak harus masuk ke server satu-satu, terus nge-pull atau upload menggunakan FTP gitu ya. Semua proses dilakukan oleh CI/CD tools ini ya, atau Jenkins ya teman-teman ya. Jadi akan mempermudah kita dalam melakukan proses deployment. Terutama kalau kita bekerja dengan tim ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita bekerja sendiri, melakukan coding sendiri, terus ke server sendiri, itu nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau ada tim yang banyak mungkin, itu akan sangat terasa sekali. Bisa juga dengan skema seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada kode reviewer yang bertugas untuk mereview ya kode-kode ini apakah sudah sesuai standar yang disepakati atau belum. Nah, nanti dari sini bisa melakukan merge ya untuk proses selanjutnya ke Jenkins. Nah, yang skema 2 juga sama ya. Sini ada kode reviewer. Jadi dari programmer push code ke Git. Nah, nanti dari kalau kode reviewernya ini udah oke, baru di deploy ke Jenkins. Ya, hampir sama sih ya, sama yang tadi ya. Kurang lebih seperti itu proses dari CI/CD